Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Daktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI yang dimana sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Badan Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyayangkan tidak maksimalnya pengelolaan pendapatan non-tol oleh PT Jasa Marga. Dan berikut adalah laporannya. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyayangkan tidak maksimalnya pengelolaan pendapatan non-tol oleh PT Jasa Marga. Akibatnya Jasa Marga kehilangan potensi pendapatan hingga 18 miliar rupiah. BAKN mendorong Jasa Marga dapat memaksimalkan potensi pendapatan non-tol melalui pengelolaan rest area hingga pemasangan iklan di koridor jalan tol. Anggota BAKN DPR RI Sohibul Imam menilai pendapatan non-tol relatif lebih stabil dalam memberikan keuntungan bagi PT Jasa Marga dibanding pendapatan tol. Pasalnya pendapatan yang bersumber dari tarif tol sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, sehingga keberpihakan pemerintah menjadi penentu seberapa besar keuntungan yang didapatkan. Tidak hanya dari pendapatan tol gitu, pendapatan non tol ini bisa menjadi penopang gitu kan, seperti itu. Karena pendapatan tol itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tarif ya kan. Yang sementara tarif itu sangat dipengaruhi oleh politik juga, Pak. Jadi maksud saya pendapatan non tol ini akan bisa menjadi penopang Jasa Marga. Saya melihat di sini ada potensi yang luar biasa, tetapi ternyata manajemen masih ada miss di sini. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tolong ke depan ya diperbaiki sehingga bisa membantu penerimaan Jasa Marga dari non-tol. Terdapat 4 lini bisnis PT Jasa Marga yang menjadi sumber pendapatan non-tol. Di antaranya, Tol Corridor Development atau TCD, pengembangan dan pengelolaan rest area, pemanfaatan koridor jalan tol untuk iklan dan utilitas, serta konten digital. Dari Tangerang, Banten, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan BKSAP DPR RI Kairo, Mesir, dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Erlangga menilai Indonesia perlu terus memperkuat hubungan ekonomi dan juga investasi di Mesir, utamanya investasi berfokus pada sektor makanan dan otomotif, khususnya industri ban. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Erlangga menilai Indonesia perlu terus memperkuat hubungan ekonomi dan investasi di Mesir. Sebab Indonesia saat ini memiliki surplus perdagangan dengan Mesir melalui ekspor produk minyak nabati dan kopi. Berkaitan dengan itu, Duta Besar Indonesia di Mesir berencana membentuk komunitas kopi yang dapat meningkatkan penyerapan produk kopi di Mesir. Lebih spesifik, Rafindra menyampaikan bahwa nilai investasi Indonesia di Mesir telah mencapai 19 triliun rupiah pada tahun 2024. Investasi itu berfokus pada sektor makanan dan otomotif, khususnya industri ban. Rafindra berharap investasi ini dapat menjadi basis manufaktur untuk ekspansi ke sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika. Indonesia banyak melakukan investasi di Mesir ternyata. Dari 2018 sampai 2020-an, investasi Indonesia sudah lebih dari 50 juta US dollar untuk sektor seperti makanan, sektor otomotif, terutama ban. Berharap dengan adanya di Mesir ini, investasi Indonesia ini bisa perusahaan Indonesia ini bisa menjangkau MENA region, Middle East and North Africa. Jadi menjadi basis manufacturing untuk ekspansi ke region MENA. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Mesir pada periode Januari hingga September 2024 mencapai 1,21 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 4,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Tahun lalu tercatat sebesar 1,16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,4 triliun rupiah. Dari Kairo, Mesir, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus perundungan dan pelecehan seksual di pesantren menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI saat berkunjung di Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI menyatakan Kepala Kanwil serta jajarannya harus mengawasi kegiatan di dalam pesantren secara menyeluruh agar kasus perundungan dan pelecehan seksual tidak terjadi kembali. Maraknya kasus perundungan dan pelecehan seksual di pesantren menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI saat berkunjung ke Jawa Tengah. Kepala Kanwil Kementerian Agama diminta segera membenahi persoalan ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menekankan pelaku kekerasan seksual maupun perundungan di pesantren adalah oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan diri sebagai ustadz. Oknum seperti ini harus diberantas sehingga citra pesantren tidak terus-menerus tercoreng di mata publik. Bukan pesantren, itu kan dukun. Nah, jadi tolong Pak Kanwil, data-data pesantren yang memenuhi standarisasi pesantren itu betul-betul dipublish terus-menerus. Jangan sampai ada orang menduplikasi keterangan Gus, keterangan pesantren, keterangan kiai, lalu dia menodai nilai-nilai keagamaan. Saya yakin bahwa pesantren itu baik-baik saja selama dia benar-benar pesantren, selama dia mengikuti standar Kementerian Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menyatakan Kepala Kanwil serta jajarannya harus mengawasi kegiatan di dalam pesantren secara menyeluruh. Ia menyayangkan adanya kasus-kasus di mana pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatannya secara berulang tanpa diketahui oleh publik. Mendata atau mengevaluasi atau mengawasi apabila ada gejala, nggak mungkin Pak sampai melahirkan anak Bapak nggak tahu gitu loh, sampai anaknya 1, 2, 3, 4 dan istrinya sampai waktu itu wanita yang ketiga atau keempat gitu. Nah, artinya pengawasan dari Kanwil ini yang kita butuhkan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai terjadi terulang seperti ini lagi. Meminimalkan untuk kejadian-kejadian seperti ini adalah tugas Kanwil. Dari Jawa Tengah, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Keberadaan venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet dan juga menggerakkan perekonomian daerah. Nah, di sini anggota Komisi 10 DPR RI mendorong calon kepala daerah terpilih untuk mensiasati agar venue pasca PON dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Keberadaan venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON harus dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi atlet dan menggerakkan perekonomian daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan event pasca PON agar venue yang dibangun tidak terbengkalai.
Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mendorong calon kepala daerah terpilih untuk mensiasati agar venue Pascapon dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Jika tidak dimanfaatkan, venue tersebut justru memakan beban anggaran APBD untuk keperluan maintenance sehingga perlu dipergunakan untuk kegiatan produktif. Salah satu venue utama gelaran PON ke-20 di Papua adalah Stadion Lukas NMB yang saat ini justru sangat jarang digunakan untuk aktivitas olahraga. Kondisi itu sangat disayangkan mengingat stadion tersebut dibangun dengan anggaran yang cukup besar, yakni 1,3 triliun rupiah. Bangunan-bangunan seperti bidang olahraga, ini yang seringkali jadi iri masyarakat di luar Papua. Undang-undang otonomi khusus kita coba afirmasi kuat untuk bagaimana mensejahterakan orang asli Papua. Tetapi pendekatannya jangan pendekatan proyek. Kalau pendekatan proyek kita mampu membangun tetapi tidak mampu memelihara atau bahkan bagaimana menghidupkan gelanggang olahraga ini untuk melahirkan prestasi-prestasi yang bisa membanggakan di tingkat nasional. Venue PON yang memakan anggaran besar yakni arena akuatik, Istora Papua Bangkit, venue kriket, dan lapangan hoki indoor dan outdoor. Namun sayangnya, 3 tahun pasca gelaran PON Papua, venue tersebut sudah jarang digunakan lagi. Dari Provinsi Papua, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Badan Legislasi DPR RI menilai perlunya rancangan undang-undang tentang pengaturan pasar retail modern guna melindungi pedagang tradisional dari persaingan yang tidak seimbang. Anggota Balik DPR RI menekankan perlunya pengaturan operasional retail modern agar keduanya dapat berkembang bersama. Badan Legislasi DPR RI menilai perlunya rancangan undang-undang tentang pengaturan pasar retail modern guna melindungi pedagang tradisional dari persaingan yang tidak seimbang dan maraknya pasar retail modern yang mengancam keberlangsungan pasar rakyat di berbagai daerah. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, anggota Balik DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan pasar retail modern memiliki keunggulan besar, terutama dalam strategi marketing dan promosi yang membuat pedagang tradisional sulit bertahan. Ia menekankan perlunya pengaturan operasional retail modern agar keduanya dapat berkembang bersama. Nah, pengaturannya apa yang harus kita lihat? Tentu harus kita lihat dari banyak sisi. Misalnya, kita nggak hanya lihat jumlah, tetapi juga barang yang dijual. Barang yang dijual misalnya adalah apakah produk yang dijual itu produk dari merek-merek dari luar negeri. Kan kita menginginkan bahwa produk-produk yang dijual itu adalah dari UMKM buatan Indonesia. Nah, ini harus ada pengaturan supaya UMKM Indonesia ini bisa berdiri, bisa bangkit, dan bisa masuk ke dalam toko retail modern untuk dijual. Senada dengan itu, anggota Balik DPR RI Mulyadi menyoroti tantangan yang dihadapi pedagang tradisional seperti keterbatasan akses perbankan dan kemampuan manajerial yang membuat mereka sulit bersaing dengan retail modern. Kita harus melakukan perlindungan, bukan proteksi ya, tapi sifatnya mereka jangan sampai mereka mati dengan sistem perdagangan bebas yang terjadi pada saat ini. Retail modern ini kan sangat canggih ini, baik dari sistem keuangannya maupun manajemennya. Kalau kita adu dengan pedagang tradisional, mohon maaf, tentu langsung tewas mereka kan. Dari Sumatera Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang sempat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Dan setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% yang ditetapkan hanya berlaku untuk barang-barang terkategori mewah, tak terlepas dari campur tangan DPR RI. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa
di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Dan aspirasi penundaan bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. Dan kami akan memberikan informasi yang lebih mendalam dari tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Jika PPN 12% ditetapkan, akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600.
Vincent suka berolahraga nggak? Selalu dong. Olahraganya dalam bentuk fisik apa aja biasanya? Biasanya emang main dumbbell atau bench press kayak gitu. Oke, memang Gimana? sangat hobi ya dengan Iya. olahraga. Biasa laki-laki memang seperti itu. Nah, ini bagi sebagian orang berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik aja Vincent, tapi juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan bagi para pencinta olahraga ekstrim ini, Anggun, skydiving di Dubai dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda nikmati. Nah, pemirsa, seperti apa olahraga ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Halo Sobat Parlemen, di tahun 2024 telah kita lewati dengan penuh tantangan, tapi juga banyak pencapaian berkat kebersamaan atau kolaborasi dan kerja keras kita semua. Kita terus menjaga persatuan dan mengupayakan kesejahteraan bangsa dengan semangat gotong royong. Sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, kami tetap berkomitmen untuk menjadikan DPR RI sebagai parlemen modern yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi baik dengan lembaga negara, masyarakat, maupun seluruh elemen bangsa. Di tahun 2025, mari kita lanjutkan kerja bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tentunya. Dengan optimisme dan semangat persatuan, kita yakin kita bisa menghadapi segala tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mengawali tahun baru ini, mari kita syukuri semua rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan sambut tahun baru dengan harapan besar. Selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kesuksesan, dan semangat baru untuk kita semua. Salam. Masih bersama kami pemirsa di TVR 09. Ya, memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Skydiving di Dubai menawarkan sensasi adrenalin yang menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang sangat tak tertandingi. Nah, ini pemandangannya menakjubkan Burj Khalifa hingga deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline, memberikan kesan futuristik dan juga kemegahan. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan skydiving di Dubai. Petualangan ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai.
Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka. Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 30 Desember 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 8 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Agama dan Kepala BPPH. Dan pada pukul 5 sore nanti, DPR RI akan melaksanakan penutupan agenda Indonesia Opinion Festival 2024. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Dan saya Vincent Aldi, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen. Referensi Indonesia.